In my thesis examination consists of 5 chapters. In this first chapter is preliminary, and the second chapter is literature review, and the third chapter is research methods. The fourth chapter is result and discussion, and the last chapter is conclusion. The first chapter, the research background of this research is Al-Quran, Surah Asy-Syu'ara, verse 7. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Do they not look at the earth, how many noble things of all kind we have produced therein? The first says that Allah has created various plants with various benefit. One of that plant is pomegranate. Pomegranate or Punica granatum is deciduous herb native to Iran. Pomegranate has extensively been used as a source of traditional medicine. Pomegranate fruit has medicinal properties such as anti-inflammatory and antibacterial activity, and also in the seed oil of pomegranate has in phytoestrogenic compound with strong antioxidant activities. And next, the problem that exists in pomegranate seed and their solving. To magnetic field was found to help in accelerate sprouting and growth of the seedling. Studies on meristematic cell of plant have shown that electromagnetic field affect normal metabolism and has impact on cellular division. And the next is research purpose. The aim of the study was carried out to determine the effect of some pre-treatment, including exposure duration and electromagnetic field strength to overcome dormancy breaking of pomegranate seed. Chapter 2 is literature review. Seed of many woody plant species cannot germinate even if they are sown under optimal moist, oxygen, and soil condition. This problem, called dormancy, and their cause are a hard and impermeable seed coat. There are hard and impermeable seed coat in punica seed, resulting in propagation difficulties. Magnetic field affect the synthesis of DNA and RNA as well as the cellular proliferation. Application of magnetic field positively affect some characteristic and plant and process such as germination, shoot development, plant length, fresh weight, fruit production, and mean fruit weight. And then research methods. This research conducted in December 2022 at the Electromagnetic Laboratory and seed germination placed in the greenhouse. This study used a factorial randomized design or CRD with 2 factors. The first factor is electromagnetic field strength and the second factor is exposure duration. Data analysis use analysis of variant or ANOVA and Duncan multiple range test or DMRT at 5 level, and then use correlation regression analysis to find out the optimal result of each treatment. Tools and material. In this research, we need a set of electromagnetic device consisting of Helmholtz coil, Tesla meter, power supply, and connecting cord, also germination container, and soil compost, and then pomegranate seed. The device of electromagnetic emitting in compost of Helmholtz coil were connected to the power supply. Seeds were electromagnetically treated by different period time by different electromagnetic field
0 millitesla, 1.5 millitesla, 2 millitesla, and 2.5 millitesla using a magnetic device with a different period time 0, 30, 60, and 120 minutes. Seed planting. 3 replicates was set up with 20 plants for each treatment, which were germinated on plastic container with a depth of 2 cm containing of compost, a mixture 1 by 1 of organic soil and perlite sand. And then research parameter. In this research, we used 5 research parameter. The first parameter is germination time. Seeds are categorized as germinate when the radicle and plumella appear about 0.5 centimeter long. And then germination percentage. Germination percentage defined as the total number of normal seedling at the end of the test. Germination percentage is formulated by the total number of normal seedling was divided by the total number of seed plant and multiplied by 100%. And the next parameter is root and plant length. Root and plant length were measured using a ruler on the last day of the study. And the last parameter is number of leaf. The number of leaf counted on the last day of the study. Next is result and discussion. This is a DMRT result for exposure duration on Punica granatum. We know that the all exposure duration treatment obtained result indicate that electromagnetic field exposure increase all germination variable compared with control. Among all the treatment applied to Punica seed, 60-minute exposure resulted in the highest for all variable germination. And this is the result of polynomial regression. The obtained result of polynomial regression show that exposure duration optimum to increase germination is 58.11 minutes to 76.75 minutes. The next is the MRT test result of electromagnetic field strength on Punica granatum. The treatment sample in comparison to control show that all research variable increase the possible reason for intensification of germination. Among all the treatment applied to the Punica granatum, 1.5 millitesla electromagnetic field strength resulted in the highest for all variable germination. And this is polynomial regression result for electromagnetic field strength on Punica granatum. The obtained result of polynomial regression show that electromagnetic field strength optimum to increase germination is about 1.24 millitesla to 1.71 millitesla. And the last result is the MRT test result for interaction between exposure duration and electromagnetic field strength on Punica granatum. The MRT test of interaction of both, the highest treatment is 1.5 millitesla combined with 60-minute duration or K1L2. This is result for polynomial regression. And the obtained result of polynomial regression show that interaction of electromagnetic field strength combined with exposure duration to increase germination is 1.5 millitesla with 59 to 81.14 minutes.
The effect of electromagnetic field on growth are not yet clear and may be different depending on magnetic frequency, shape, intensity of the wave, or the biological species. The last chapter, conclusion. Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Al-Quran, Surah Al-Isra, verse 44, Bismillahirrahmanirrahim, Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. The seven heaven and the earth and all the is therein praise him, and there is not a thing but him that his praise. But you understand not their praise. Indeed, he is ever clement forgiving. In this verse, we know that the heaven and earth praise to Allah. We as a human, when we praise, we release an energy such as electromagnetic from our body, and it can influence all the things around us. And this is same as a principle of electromagnetic, who can release an energy, and this energy can resonance all the things around, including pomegranate seed. And then Allah Subhanahu wa Ta'ala says in the Al-Quran, Surah Al-Qamar, verse 49, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. In this research, we learned that there is a dose of exposure duration and electromagnetic field precisely to overcome dormancy. This is accord with Surah Al-Qamar that Allah Subhanahu wa Ta'ala has created everything with predestination. And the last is conclusion. An increase in the germination percentage, germination time, root and plant length, number of leaves in pomegranate seedling obtained for the seed treated electromagnetically was recorded. The interaction of electromagnetic field and exposure duration indicate that a combination of both as 1.5 millitesla for 59 to 81.14 minutes is highly effective in enhanced germination. The Honorable Examiner, I have presented all the content of my thesis. Thank you for your nice attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Elvia, ucapkan selamat ya sudah sampai tahap ini. Terima kasih. Ide dasarnya ini sebenarnya terinspirasi dari apa? Di dalam latar belakang kan mengutip ayat ya. Apakah ayat ini itu sebagai latar belakang atau ini menginspirasi penelitian ini, atau ini dijadikan sebagai basis filosofi nilai? Sebagai inspirasi, karena di surat Asy-Syu'ara tersebut Allah menyebutkan bahwa Allah itu menciptakan berbagai tanaman atau tumbuhan yang baik. Tumbuhan yang baik bisa diartikan dengan tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi manusia, bagi seluruh alam seperti itu. Dan di sini buah delima sendiri merupakan buah yang banyak manfaatnya. Bahkan Allah sendiri sudah menyebutkan buah delima itu di Al-Quran surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim, fihima fakihatu wan nakhlu war rumman. Dan di antara keduanya termasuk buah kurma dan delima. Yang dimaksud di dalamnya itu adalah menurut tafsir yaitu di surga. Jadi Allah menyebutkan buah delima merupakan buah surga. Yang ini bisa diartikan bahwa buah delima memiliki manfaat yang luar biasa seperti itu. Oke, kalau gelombang elektromagnetik ini kan judulnya kan pengaruh lama pemaparan dan kuat medan gelombang elektromagnetik ya.
Kalau mengapa memilih tema ini? Apa yang melatar belakangi atau mungkin ada pengalaman-pengalaman batin gitu ya? Semacam itu kenapa memilih gelombang elektromagnetik? Oke. Untuk di buah delima ini sendiri, permasalahannya yaitu kulit bijinya yang keras, yaitu testa. Kemudian kita harus mencari cara supaya bagaimana caranya kulit biji delima ini bisa diatasi biar berkecambahannya itu lebih cepat. Salah satunya yaitu skarifikasi secara fisik, yaitu gelombang elektromagnetik. Karena gelombang elektromagnetik ini dapat mengeluarkan energi yang dapat meresonansi langsung ke dalam DNA dari biji tersebut. Sehingga itu menjadi sangat efektif karena mengenai langsung ke DNA. Sedangkan DNA tersebut kunci dari sebuah pembelahan seperti itu. Jika menggunakan skarifikasi secara kimia, yaitu biasanya dengan menggunakan perendaman dengan asam kuat, HSO4, KNO3, atau giberelin, Ga3, itu akan melunakkan biji luarnya, kulit testa luarnya saja. Jadi belum tentu efektif langsung ke DNA-nya yang inaktif menjadi aktif seperti itu. Oke, jadi sebenarnya di dalam latar belakang lebih tepatnya itu fungsi dan peran ayat itu sebagai basic filosofi kita melakukan penelitian ini. Jadi karena kita tidak bisa memaksakan diri untuk mencari ayat ya, ayat jika memang tidak ada kaitannya, maka yang ada adalah basic nilai atau basic filosofi dari penelitian ini. Karena ini kan ada gelombang elektromagnetik, ada delima. Delima mungkin di dalam Al-Quran ada, tetapi ini yang menarik bagi saya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, kan ada gelombang elektromagnetik, ada gelombang ultrasonik ya. Terus kemudian memilih gelombang elektromagnetik. Bagi saya ini yang menarik di sini adalah fenomena gelombang elektromagnetik di alam. Jadi kalau bagi saya itu kenapa Allah menghadirkan peristiwa gelombang elektromagnetik? Nah, kira-kira dalam penelitian ini menangkap nggak? Oke. Prinsip dari gelombang elektromagnetik yaitu meresonansi. Jadi prinsip resonansi itu sendiri yaitu sebuah energi yang bisa menggetarkan benda lain. Dalam hal ini gelombang elektromagnetik dapat mengenai langsung ke DNA, dan untuk filosofinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi di surah Al-Isra, niku bahwa langit dan bumi itu berzikir kepada Allah. Kita sebagai manusia, ketika kita berpikir atau ketika kita berprasangka, kita akan mengeluarkan sebuah gelombang elektromagnetik yang mana gelombang tersebut juga akan meresonansi alam sekitar. Sama prinsipnya seperti resonansi gelombang elektromagnetik seperti itu. Oke, jadi nanti tolong dibuatkan logika yang runut ya. Kita sebenarnya terhubung antara satu dengan yang lain. Jadi alam semesta ini terhubung. Kita, alam, lingkungan itu terhubung. Nah, keterhubungan itu atau keterjalinan itu ada penghubungnya. Alam semesta ini terdiri dari materi dan energi kan, medan. Kemudian yang menjadi rujukan secara literasi, kenapa kita atau Saudari Elvia melakukan penelitian ini, rujukannya dari mana? Coba diceritakan rujukannya. Apakah ini ada kaitannya dengan yang ditulis di dalam Al-Quran? Coba diceritakan ini di bab 2 ya, coba. Ini banyak ayat yang ditulis di sini. Saya fokus pertanyaannya pada gelombang elektromagnetik karena delima sudah tertuang di dalam Al-Quran ya. Oke. Rujukan dalam bab 2 ini lebih ke energi, yang mana gelombang elektromagnetik itu termasuk energi, dan di sini ayat-ayat menjelaskan tentang cahaya. Gelombang elektromagnetik itu juga termasuk cahaya seperti itu. Oke, nah gelombang elektromagnetik itu dihasilkan dari apa saja? Dari sinar kosmik, sinar matahari, terus peralatan listrik, kemudian ada pemancar. Jadi di bumi pada dasarnya
kita sehari-hari itu bersandingan dengan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh bumi sendiri. Oke, dan ini membuat alat ya yang mempunyai gelombang elektromagnetik ya begitu untuk memecahkan dormansi dari biji delima. Okay. Apakah itu ada pengaruhnya? Ada, karena berdasarkan dengan penelitian-penelitian terdahulu banyak sekali penelitian yang sudah membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik berhasil memecah dormansi. Oke ya. Dan tentunya gelombang elektromagnetik tersebut frekuensinya atau lamanya tergantung dari jenis spesiesnya sendiri. Oke, setiap orang itu bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik? Bisa? Bisa. Cara membuktikannya bagaimana? Saya rasa tidak bisa dibuktikan karena tidak bisa. Kalau secara sainsnya tidak bisa dibuktikan karena gelombang elektromagnetik sendiri tidak bisa terlihat. Oke, teknologinya bisa nggak? Kan ada isu gelombang elektromagnetik di barat itu lagi gandrung mempelajari gelombang elektromagnetik. Ada beberapa hasil penelitian, misalkan tentang medan energi, aura, gelombang suara, gelombang apa. Dari setiap benda itu bisa mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Yeah. Ada teman saya itu punya alat menghasilkan gelombang elektromagnetik diprogram untuk pengobatan. Itu ada. Jadi misalkan sakit kanker diprogram, dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Pembuktian secara mudahnya bisa di foto aura atau foto kerilian atau mungkin ada alat lain untuk melihat adanya gelombang elektromagnetik. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya yang saya ingin sampaikan itu keterkaitan antara resonansi energi dengan fenomena yang lain. Misalkan fenomena orang yang lagi berpikir atau kondisi psikologis orang itu kalau menurut literasi Islam kan bisa mempengaruhi orang lain. Ketika kita bahagia mempengaruhi orang lain, meresonansi orang lain. Marah pun itu akan meresonansi lingkungan dan orang itu punya resonansi energi, punya biofil, dan misalkan kita mengucapkan syukur itu sangat membantu menghasilkan gelombang energi yang baik bagi lingkungannya. Nah, sebenarnya ini menarik, ada kaitannya dengan fenomena gelombang elektromagnetik yang pembuktiannya bisa di sini, dan di sisi lain secara nuansa spirit, jadi kan dimensinya dimensi spirit sama mental ya, itu ada pengaruhnya dari orang-orang yang punya kestabilan psikopowernya, dia menghasilkan biofil tubuh yang bagus, medan energi yang bagus dan mempengaruhi orang lain. Jadi kayak kumpul dengan orang-orang soleh itu sudah berpengaruh untuk memperbaiki kondisi tubuh seseorang dan kondisi kesadaran orang itu. Nah, ini kan ibaratnya gini, kita mengungkap tabir dari fenomena gelombang elektromagnetik, pembuktiannya secara sains ada di dormansi biji delima, tetapi di tempat lain ternyata gelombang energi itu bisa dihasilkan dengan kita berzikir, berbuat baik dengan lingkungan, maka respon itu akan baik. Kita berpikir aja buruk, itu akan meresonansi alam sekitar. Orang lain juga ikut terpengaruh. Dan ini sebenarnya ini menarik sekali untuk bisa membuktikan itu. Kapan-kapan nanti kita bikin penelitian, orang berzikir, dicek auranya, medan energinya seperti apa. Dulu seminar ini saya buat waktu jadi panitianya, ngundang Kang Aas ya, itu bikin dikir dan kesadaran. Jadi judulnya dikir dan kesadaran, dikir, resonansi energi, dan spirit. Jadi ada mind, body, and spirit di manusia itu begitu. Nah, di bab 2 ya bagus ditaruh itu, tapi belum bisa mengkaitkan antara Islam dengan fenomena gelombang energi. Coba nanti dibuatkan tabelnya, masih kurang, tabelnya bagus. Nah, tabel di halaman
15 itu kasih judul ya. Ini gambar apa? Ini hubungan interaksi antara apa dengan apa atau apa ya? Dikasih judul jadi gambar berapa ini, 2 titik berapa gitu. Nah, ini nanti gambar ini juga dijadikan visual analisis untuk di bab 4. Bab 4-nya saya kira akan menarik, tapi ternyata mungkin ancang-ancangnya terlalu jauh sehingga malah nggak terbahas di bab 4. Ya, nah harapan saya di bab 4 itu gini, nanti hikmahnya kita mengambil hikmah dari fenomena alam. Alam itu menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, tugas kita adalah mencari hikmah di balik fenomena itu dan bagaimana kita seharusnya untuk bersikap terhadap lingkungan, orang lain, bahkan tumbuhan. Bisa diceritakan akhirnya di bab 4 ini apa yang dihasilkan? Jadi di bab 4 ini membahas tentang lebih membahas ke ini Pak, tentang teknik yang bisa memecahkan dormansi biji delima seperti itu. Oke. Seperti ini yang ada biji delima tersebut kan memiliki banyak manfaat. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Semua penyakit pasti memiliki obat seperti itu. Jadi di sini delima merupakan buah yang memiliki banyak manfaat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada surat di Ali Imran ayat 190 dan sampai 191 yang di ayat ini memerintahkan kita sebagai manusia itu untuk memikirkan. Jadi yang kalau dikaitkan dengan penelitian ini, kita harus memikirkan bagaimana caranya agar kita bisa mempercepat pertumbuhan delima, yaitu dengan memikirkan kadarnya berapa, waktunya berapa, dan seperti itu. Kemudian bersambung ke surah Al-Qamar bahwa Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya seperti yang ada di penelitian ini, yang konklusinya kuat medan yang efektif untuk memecahkan dormansi biji delima yaitu 1,5 militesla dan dengan kombinasi waktu 60 menit seperti itu. Oke. Ini kan membuat alat ya, menggunakan alat ya, alat gelombang yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Harapan saya itu pengembangan teknologi ini, coba bisa nggak dijelaskan prinsip pengembangan teknologi di dalam Islam itu seperti apa? Basic nilai atau basic filosofi di dalam pengembangan teknologi dalam Islam itu seperti apa? Mungkin seperti yang di surah Al Imran itu, yang Allah memerintahkan manusia agar memikirkan. Ya kita sebagai manusia harus berkembang, harus memikirkan untuk memecahkan segala fenomena yang terjadi pada saat ini. Karena perkembangan zaman itu harus kita ikuti sehingga kita harus menciptakan sesuatu yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di zaman sekarang ini. Seperti teknologi gelombang elektromagnetik. Oke, jadi nanti ditulis ya, sembari ditulis di bab 4, teknologi perspektif Islam itu sebenarnya bersifat antroposentris ya, artinya kebermanfaatan teknologi ini untuk kemaslahatan umat. Nah, rujukannya nanti bisa peran kita sebagai khalifah. Karena khalifah itu prinsipnya adalah bertugas, tanggung jawabnya adalah melayani, memecahkan masalah. Dalam rangka itu, maka teknologi ini dibuat sebagai tugas kita sebagai khalifah dan teknologi ini pengembangannya adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Jadi itu. Kemudian yang hikmah berikutnya dari fenomena gelombang elektromagnetik ini, karena kita punya keterjalinan antara diri, antara alam, bisa jadi ada gelombang energi yang baik mempengaruhi kita, dan kita juga bisa mengeluarkan energi gelombang buruk elektromagnetik. Maka harapannya kita jadi orang-orang soleh sehingga nanti lingkungan kita jadi soleh, terresonansi baik semuanya. Harapannya begitu. Jadi penelitian saya kira penelitian tentang gelombang elektromagnetik banyak, dan itu
bisa dijadikan rujukan untuk pengembangan di penelitian ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat sekali lagi dan belum dinyatakan lulus kalau belum diperbaiki. Oke, terima kasih dan saya kira bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.